warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Liv Mufida, saya dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya kerap dipanggil IP dengan NPM 241063111009. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas filsafat ilmu dengan mewawancarai 3 orang dosen atau bisa diganti dengan 3 tokoh masyarakat. Nah, di sini saya juga telah menyimpulkan daripada apa yang saya wawancarai kemarin. Topik pada wawancara kali ini adalah peran filsafat ilmu di era modernisasi. Tapi, sebelum masuk kepada topik, saya memberi pertanyaan yang dasar yang menanyakan apa yang dimaksud dengan filsafat. Nah, sebelumnya saya akan menyebutkan kepada siapa saja saya mewawancara. Yang pertama, saya ada mewawancara bapak saya sendiri, Bapak Sugana Jamur. Nah, yang kedua, saya mewawancara kakak sepupu saya, Kak Baren Veronica SSPSI. Yang terakhir, saya ada mewawancarai sepupu saya juga, yaitu sahabat Ariel Nuriski, mahasiswa manajemen pendidikan Islam semester 7. Langsung ke pertanyaan pertama, saya bertanya, apa yang dimaksud dengan filsafat? Di sini, jawaban daripada ketiga orang yang saya wawancarai itu masih mirip-mirip. Nah, saya menyimpulkan bahwa mereka menjelaskan filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat sendiri adalah usaha manusia untuk mengkritisi satu pertanyaan yang dimana di balik pertanyaan tersebut akan ada pertanyaan-pertanyaan lain. Contoh misal, pertanyaannya adalah, apa tujuan hidup manusia? Apa tujuan hidup manusia? Nah, setelah itu, mengapa kita harus berbuat baik? Dari mana dunia ini berasal? Siapa penciptanya? Apakah pencipta dunia ini diciptakan lagi? Itu adalah cara kita berfilsafat secara tidak langsung. Nah, pertanyaan yang kedua, perbedaan filsafat dengan filsafat ilmu. Di sini sudah tidak terlalu kompleks, cuman mulai berbeda pendapat ya. Perbedaan filsafat dengan filsafat ilmu langsung saya simpuli bahwa filsafat itu ibaratkan pohon besar dan filsafat ilmu adalah ranting atau buahnya. Nah, filsafat ilmu ini kita menjelaskan cabang-cabang daripada filsafat. Misal, apa sih manfaat buah daripada pohon ini? Apa sih gunanya ada ranting di pohon ini? Dan lain sebagainya. Nah, filsafat ilmu ini salah satu cabang yang khusus mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan. Jadi kalau filsafat ini sifatnya kompleks atau mencakup lebih luas daripada pertanyaan itu, tapi kalau filsafat ilmu, ini kita hanya mengulik dan kita hanya membuka, membahas, mengelopek satu-satu yang ada pada filsafat atau cabang-cabang ilmu pengetahuan. Pertanyaan ketiga, mengapa filsafat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan? Seperti yang kita tahu, ilmu pengetahuan ini nggak lahir begitu saja. Ilmu pengetahuan ada lahir daripada pertanyaan-pertanyaan atau rasa ingin tahu manusia yang filosofis. Nah, melalui filsafat manusia bisa belajar bertanya secara kritis dan tidak mudah puas dengan jawaban yang sederhana. Tujuan adanya filsafat adalah bagaimana cara manusia itu tersebut mengkritisi suatu pertanyaan yang dimana tujuan intinya adalah agar manusia itu tidak mudah puas dari apa jawaban-jawaban yang ada. Nah, jadi filsafat adalah kompas menjaga agar ilmu pengetahuan tidak tersesat dari nilai kemanusiaan. Melihat zaman, banyak guru yang malah memberikan arahan-arahan yang tidak benar kepada muridnya. Jadi ketika muridnya tidak berfilsafat, ia akan mengikuti arahan daripada guru yang sesat tersebut. Pertanyaan nomor 4, ini sudah masuk pertanyaan yang lebih ekstrim ya teman-teman, yaitu apa hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama.
Filsafat sendiri adalah cara atau usaha manusia untuk mengkritisi satu pertanyaan. Kalau ilmu itu bisa kita pahami, itu apa ya, maksudnya kayak kita tuh sering memahami ilmu tuh kaku banget ya, dengan sekedar pengetahuan kayak gitu kan. Nah kalau agama itu seperti yang kita tahu apa sih, petunjuk atau salah satu penganut umat gitu kan. Nah di sini kakak sepupu saya menjelaskan bahwa filsafat, ilmu, dan agama ini benar-benar satu kesatuan yang dimana nantinya akan menuju kepada kebaikan. Nah, saya mengambil contoh daripada 3 orang yang telah saya wawancarai. Seperti gini, ilmu menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk. Nah, agama memberi makna bahwa semua itu adalah ciptaan Tuhan. Terus, apa hubungannya sama filsafat? Nah, filsafat mengajak kita untuk merenungkan tujuan keberadaan manusia di tengah alam semesta itu. Alam semesta ini dibuat oleh Tuhan, tidak secara cuma-cuma, pasti ada tujuannya. Dan kita sebagai manusia berada di muka bumi ini, pasti ada juga manfaatnya, ada juga tugasnya. Begitu, makanya kenapa filsafat, ilmu, dan agama jelas berkesinambungan. Yang kelima, masuk kepada topik, bagaimana peran filsafat ilmu di era modern. Di era modern ini ditandai dengan kemajuan teknologi. Contoh, AI. Di zaman sekarang, siapa yang tidak menggunakan AI? Bahkan anak kecil pun menggunakan AI. Nah, filsafat ilmu hadir meningkatkan kita bahwa ilmu harus dipakai dengan pertimbangan etika dan tanggung jawab. Coba, kalau misalkan kita searching di AI dan kita tidak berfilsafat, kita akan percaya dari apa yang AI itu kasih kepada kita. Kalau kita nggak berfilsafat, kita nggak akan mengulik daripada jawaban itu. Seenggak-enggaknya, kita akan cari satu kali lagi. Kita akan cari kebenaran daripada apa yang dikasih oleh AI itu. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya memikirkan soal metode penelitian atau teori pengetahuan, tapi juga memberi arahan agar ilmu pengetahuan tetap berpihak kepada kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan hidup di bumi. Bagaimana peran filsafat ilmu di era modern? Saya ulangi pertanyaannya. Saudara saya, Ariel Nuriski, mengatakan bahwa di era modern ini bahkan bisa dikatakan bahwa sudah tidak membutuhkan manusia ya, karena apa-apa itu pakai teknologi. Nyapu kita bisa gantikan dengan vakum. Begitupun yang lainnya lah, tadi seperti AI dan masih banyak lagi. Tapi dengan filsafat kita masih bisa mencapai kepada akar pendidikan Indonesia, itu memanusiakan manusia dan keberlanjutan hidup di bumi. Kalau misalkan di dunia ini diisi oleh penuh teknologi, mau dibawa kemana hidup-hidup kita? Nah, yang terakhir ada keadilan. Kalau misalkan semuanya digunakan oleh teknologi, manusia ini kan lebih dulu ya dibanding teknologi yang ada. Kalau misalkan peran kita digantikan dengan teknologi, tentu kita merasa gak adil karena kita duluan yang ada di dunia ini. Mungkin dulu ada teknologi, cuma tidak secanggih sekarang. Makanya kenapa filsafat ilmu di era modern ini sangat penting untuk keberlanjutan hidup kita semua. Oke, segitu aja kesimpulan daripada wawancara ini. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyimak video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.